Halo, selamat datang di program e-learning perilaku organisasi. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang emosi dan mood. Seperti yang kita ketahui, emosi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Walau demikian, selama ini emosi hanyalah memperoleh sedikit perhatian di bidang perilaku organisasi. Hal ini disebabkan karena adanya mitos rasionalitas yang menyatakan bahwa organisasi yang baik adalah organisasi yang tidak mengizinkan karyawannya untuk mengekspresikan perasaannya, yaitu frustasi, takut, marah, benci, dan perasaan sejenis, karena hal ini dianggap tidak rasional dan juga tidak logis. Alasan kedua, mengapa emosi hanya memperoleh sedikit perhatian, hal ini dikarenakan karena emosi dianggap sebagai hal yang mengganggu. Emosi negatif yang kuat, contohnya kemarahan, dapat mengganggu kemampuan karyawan untuk bekerja secara efektif. Para peneliti pada saat itu jarang menganggap emosi sebagai sesuatu hal yang bersifat konstruktif, maupun dapat meningkatkan kinerja. Setelah kalian mempelajari materi emosi dan mood, maka kalian diharapkan 1. Membedakan antara emosi dan mood. 2. Mendiskusikan apakah emosi dan mood bersifat rasional dan bagaimana perannya. Yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi sumber-sumber emosi dan suasana hati atau mood. Yang keempat, kalian bisa menjelaskan dampak dari emotional labor terhadap para pekerja. Yang kelima, kalian menjelaskan apa yang dimaksud dengan affective event theory dan aplikasi penerapannya. Yang keenam, kalian dapat menjelaskan teori tentang emotional intelligence dan bagaimana pengaruhnya bagi dunia kerja. Yang ketujuh, kalian dapat mengidentifikasi strategi untuk mengelola emosi serta bagaimana dampaknya. Dan yang kedelapan, kalian dapat menerapkan konsep emosi dan mood pada masalah-masalah yang dijumpai di materi perilaku organisasi. Emosi dengan mood memiliki kesamaan bahwa keduanya adalah sama-sama afek, yaitu perasaan yang dialami oleh seseorang. Di sini perbedaan emosi dengan mood adalah apabila emosi biasanya disebabkan oleh kejadian yang spesifik, memiliki durasi yang cepat biasanya dalam hitungan detik atau menit, bersifat spesifik antara lain adalah marah, takut, sedih, bahagia. Kemudian biasanya disertai dengan ekspresi wajah yang jelas dan biasanya berorientasi pada tindakan. Sedangkan mood, penyebabnya seringkali tidak jelas dan bersifat umum. Biasanya berakhir lebih lama dari emosi, sifatnya lebih umum, terdiri atas beberapa emosi yang spesifik. Biasanya tidak disertai dengan ekspresi yang jelas dan sifatnya adalah kognitif. Perasaan positif adalah dimensi mood yang terdiri atas emosi positif yang berupa rasa gembira dan antusias. Sementara perasaan negatif terdiri atas perasaan-perasaan yang bersifat negatif, contohnya adalah kecemasan dan stres. Perasaan negatif maupun positif memainkan peranan penting pada pekerjaan, karena perasaan akan mempengaruhi persepsi yang pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana perilaku seseorang. Sumber emosi dan mood yang pertama adalah personality. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian orang memiliki kecenderungan untuk tetap mengalami suasana hati dan emosi tertentu lebih sering jika dibandingkan dengan orang lain. Contohnya, pada saat menonton film sedih, ada orang yang akan bereaksi dengan sangat sedih. Hal ini disebut dengan intensitas afek atau affect intensity, yaitu kecenderungan seseorang untuk mengalami intensitas perasaan yang tinggi. Sumber emosi dan mood yang lainnya adalah hari dan juga waktu.
Kemudian sumber emosi dan mood tidak dipengaruhi oleh cuaca. Selain itu, sumber emosi dan mood dipengaruhi oleh tingkat stres seseorang, kegiatan sosial, kemudian jam tidur seseorang, apakah orang itu berolahraga atau tidak, usia, dan juga gender. Berdasarkan hasil penelitian, pada umumnya seseorang akan mengalami mood yang negatif pada hari Minggu dan Senin, kemudian mood tersebut berangsur-angsur akan menjadi positif ketika menjelang akhir minggu, yaitu terutama hari Jumat dan Sabtu. Sementara orang akan mengalami mood yang negatif pada sekitar jam 9 pagi, dan kemudian semakin siang maka mood seseorang akan menjadi positif, yaitu semakin tinggi pada jam 3 sore. Walaupun sebagian orang percaya bahwa mood dipengaruhi oleh cuaca, pada kenyataannya cuaca hanya memberikan sedikit efek terhadap mood. Akan tetapi, stres yang menumpuk dapat berdampak pada buruknya mood. Biasanya ketika kita mengalami stres, maka perasaan negatif kita akan semakin kuat. Aktivitas sosial yang bersifat fisik informal dapat membawa mood positif jika dibandingkan dengan aktivitas sosial yang bersikap formal. Sementara, tidur juga akan membawa pengaruh terhadap emosi dan mood. Di sini, kurangnya kualitas tidur akan membuat orang merasa lebih lelah, sehingga mengakibatkan mereka menjadi lebih mudah marah, cenderung lebih agresif. Selain itu, kurang tidur juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan dan membuat individu menjadi susah mengontrol emosi. Rendahnya kualitas tidur juga akan mempengaruhi kepuasan kerja karena orang akan menjadi lebih mudah tersinggung dan kurang awas. Terkait dengan faktor olahraga atau exercise, berdasarkan hasil penelitian, olahraga dipercaya dapat meningkatkan mood positif. Sementara berdasarkan hasil penelitian pada orang yang berusia 18 tahun sampai 94 tahun, emosi negatif muncul lebih sedikit pada orang yang telah berusia lanjut. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kematangan emosi seseorang ketika mereka bertambah usia. Sementara jika berkaitan dengan gender, wanita pada umumnya lebih mudah mengekspresikan emosi mereka secara terbuka. Akan tetapi, mereka juga cenderung untuk menahan emosi mereka lebih lama jika dibandingkan dengan pria. Wanita akan cenderung mengekspresikan emosi yang tidak berdaya, contohnya seperti rasa sedih dan rasa takut, sementara lelaki cenderung mengekspresikan emosi yang kuat seperti rasa marah. Sharing the same passion brings people around the world together as one family. Garuda Indonesia is proud to be the official global airline partner of Liverpool Football Club. Yang dimaksud emotional labor adalah situasi di saat seorang karyawan mengekspresikan emosi yang diinginkan oleh organisasi selama terjadinya transaksi antarpersonal di tempat kerja. Contohnya, bagi karyawan yang bekerja di bidang pelayanan jasa, contohnya airlines, customer service, mereka harus selalu dituntut bersikap ramah dan selalu tersenyum bagaimanapun suasana hati mereka pada saat itu. Tantangannya adalah di saat para karyawan harus menunjukkan emosi tertentu, akan tetapi di saat yang lain dia mengalami emosi yang lain. Hal ini disebut dengan emotional dissonance,
dan dapat berakibat buruk bagi karyawan, yaitu mereka akan mengalami kelelahan mental. Menerapkan emotional labor terkadang menjadi dilema bagi karyawan. Hal yang dapat membantu untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara memisahkan emosi tersebut menjadi felt emotion atau emosi yang dirasakan dengan display emotion, yaitu emosi yang ditampilkan. Felt emotion adalah emosi yang sebenarnya dirasakan oleh karyawan tersebut, sementara display emotion adalah emosi yang diharuskan oleh organisasi dan dianggap sesuai untuk pekerjaan tertentu. Untuk menunjukkan emotional labor, karyawan benar-benar dituntut untuk menahan emosi yang dirasakan demi mempertahankan pekerjaan mereka. Di sini kita akan melihat ada yang disebut sebagai surface acting, yaitu karyawan diminta untuk menyembunyikan perasaan terdalam mereka serta menghilangkan perasaan ekspresi emosional sebagai respon terhadap adanya aturan untuk menampilkan emosi tertentu. Sementara deep acting adalah berusaha mengubah perasaan mendalam seseorang berdasarkan aturan untuk menampilkan emosi tertentu. Contohnya, perawat yang tulus mencoba berempati terhadap kondisi pasiennya. Affective event theory adalah teori yang menjelaskan tentang pengaruh antara emosi dengan kepuasan kerja. Affective event theory menunjukkan bahwa karyawan bereaksi secara emosional terhadap hal yang terjadi pada diri mereka di tempat kerja, dan reaksi ini mempengaruhi kinerja dan kepuasan mereka di tempat tersebut. Lingkungan kerja meliputi segala hal yang melingkupi pekerjaan, contohnya tugas, otonomi, tuntutan pekerjaan, dan tuntutan untuk melakukan emotional labor. Lingkungan kerja dapat menciptakan peristiwa kerja baik yang berupa konflik maupun hal-hal yang menyenangkan. Peristiwa kerja tersebut nantinya akan memicu reaksi emosi baik yang positif maupun yang negatif. Akan tetapi, kepribadian dan suasana hati karyawan pada saat itu dapat berpengaruh pada bagaimana karyawan tersebut menyikapi hal tersebut, apakah dengan intensitas yang besar ataukah dengan intensitas yang kecil. Selain itu, respon emosional seseorang terhadap suatu peristiwa dapat berubah tergantung dengan suasana hati mereka. Hingga pada akhirnya emosi tersebut dapat mempengaruhi sejumlah variabel kerja seperti kinerja dan juga kepuasan. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk memahami emosi dirinya beserta emosi orang lain. Selain itu, mereka juga mampu memahami arti emosi tersebut dan mampu mengelola emosinya dengan baik. Orang yang memahami emosinya dengan baik dan dia mampu menangkap keadaan emosi yang dimiliki oleh orang lain akan menjadi efektif dalam pekerjaan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa emotional intelligence memainkan peranan penting dalam hubungannya dengan performa seseorang di tempat kerja. Dari penelitian yang dilakukan terhadap lulusan teknologi, para insinyur yang dinilai sebagai bintang oleh para rekan kerjanya adalah orang yang lebih baik dalam berhubungan dengan orang lain. Sebuah penelitian lain memberikan penjelasan tentang keberhasilan dan kegagalan dari 11 presiden Amerika. Mereka dievaluasi oleh 6 kualitas, yaitu komunikasi, organisasi, keterampilan politik, visi, gaya kognitif, dan kecerdasan emosional. Dari hasil penelitian tersebut, ditunjukkan bahwa kualitas yang penting yang membedakan pemimpin yang berhasil dengan yang tidak berhasil adalah kecerdasan emosional. Emotional intelligence terdiri atas 5 dimensi, yaitu yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri, yaitu sadar dengan apa yang sedang dirasakan. Yang kedua adalah manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi dan dorongan-dorongan yang sedang dirasakan. Kemudian adalah motivasi diri, yaitu kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi kegagalan. Yang keempat adalah empati, yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan yang kelima adalah keterampilan sosial, yaitu kemampuan menangani emosi orang. Pada bagian kali ini kita akan menilai bagaimana dampak emosi dan suasana hati atau mood dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menjelaskan dan meramalkan hal yang berkaitan dengan
1. Proses seleksi di organisasi. 2. Pengambilan keputusan. 3. Kreativitas. 4. Motivasi. 5. Kepemimpinan. 6. Konflik antar personal. 7. Negosiasi. 8. Pelayanan pelanggan. 9. Sikap kerja. Dan 10. Perilaku menyimpang di tempat. Bagaimanakah peran mood dan emosi pada seleksi pegawai? Pada saat ini, para pemberi kerja semakin banyak mempertimbangkan faktor emotional intelligence sebagai faktor yang penting dalam proses perekrutan karyawan. Dalam penelitian terakhir, calon karyawan yang memiliki emotional intelligence yang tinggi memiliki kemungkinan lebih besar, yaitu 2,6 kali lebih berhasil jika dibandingkan dengan mereka yang tidak. Sementara pengaruh mood dan emosi dalam pengambilan keputusan, di sini berdasarkan hasil penelitian, orang yang tertekan pada umumnya mengalami suasana hati yang buruk dan memiliki emosi negatif. Mereka akan cenderung membuat keputusan yang lebih buruk jika dibandingkan dengan orang yang memiliki emosi positif. Emosi positif di sini dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, memahami dan menganalisis informasi yang baru, karena pada umumnya orang dengan emosi yang positif, mereka akan lebih mudah untuk menerima adanya masukan baru, sehingga hal ini akan membantu mereka untuk membuat keputusan yang baik dengan. Sedangkan bagaimanakah peran mood dan emosi dalam kreativitas? Berdasarkan hasil penelitian, orang yang memiliki suasana hati yang lebih positif, mereka akan cenderung lebih kreatif jika dibandingkan dengan orang yang memiliki suasana hati negatif. Mereka akan cenderung lebih baik dan lebih banyak menghasilkan ide, serta cenderung lebih banyak mengidentifikasi pilihan kreatif terhadap berbagai masalah. Selain itu, orang yang memiliki emosi positif akan cenderung lebih fleksibel dan memiliki pemikiran yang terbuka. Sedangkan kaitan mood dan emosi terhadap motivasi, yaitu para kelompok dengan suasana hati yang positif akan memiliki harapan yang lebih tinggi untuk menyelesaikan masalah, berusaha dengan lebih keras di dalam apa yang mereka lakukan. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang termotivasi akan terlibat dengan pekerjaan mereka secara lebih mendalam. Sementara aplikasi mood dan emosi jika dikaitkan dengan kepemimpinan adalah para pemimpin yang efektif dapat mengandalkan daya tarik emosional mereka untuk membantu menyampaikan pesan. Contohnya, pada saat menyampaikan pidato, mereka dapat menggunakan pidato yang emosional untuk membangkitkan emosi para karyawan. Sedangkan bagaimanakah aplikasi mood dan emosi dalam negosiasi? Berdasarkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa negosiator yang berpura-pura menunjukkan kemarahan, mereka akan memperoleh keuntungan pada saat berhadapan dengan lawan mereka. Hal ini disebabkan karena apabila seorang negosiator menunjukkan kemarahan, lawan mereka akan menyimpulkan bahwa negosiator tersebut telah menyerahkan semua yang mereka miliki, sehingga lawan mereka akan menyerah. Akan tetapi, negosiator yang memiliki perasaan yang negatif, pada umumnya mereka akan cenderung mengembangkan persepsi yang negatif pula terhadap lawan mereka, sehingga mereka biasanya kurang bersedia berbagi informasi dan bersikap kooperatif dalam negosiasi di. Bagaimanakah aplikasi mood dan emosi terhadap customer service atau pelayanan pelanggan? Berdasarkan hasil penelitian, keadaan emosional seorang pekerja dapat mempengaruhi pelayanan pelanggan. Hal ini nantinya akan berpengaruh pula terhadap tingkat kepuasan pelanggan tersebut. Hal ini disebabkan karena emosi pelayan dapat berpindah kepada pelanggan yang dalam istilahnya disebut dengan emotional contagious. Contohnya, pada saat karyawan mengekspresikan emosi positif, para pelanggan akan cenderung merespon secara positif pula. Emotional contagious adalah hal yang penting karena ketika para pelanggan menangkap emosi positif dari karyawan, mereka akan cenderung berbelanja. Berdasarkan hasil penelitian, aplikasi mood dan emosi terhadap sikap kerja adalah orang yang memiliki hari yang baik di tempat kerja akan cenderung berada dalam suasana hati yang baik pula saat mereka berada di rumah, dan begitu pula sebaliknya. Walaupun secara emosional orang membawa pekerjaan mereka ke rumah, biasanya pada hari berikutnya pengaruh tersebut sudah menghilang. Sementara pengaruh antara mood dan emosi terhadap perilaku menyimpang di tempat kerja adalah orang yang merasakan emosi negatif, khususnya mereka yang merasa marah dan memiliki sifat bermusuhan,
akan lebih memiliki kemungkinan untuk terlibat pada perilaku yang menyimpang di tempat kerja daripada orang yang tidak merasakan emosi.